Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Di suatu desa di Jawa Tengah, ada suatu desa yang 100% non-Kristen. Bahkan pesaksi ini berkata 100% desa mereka beragama Islam. Mereka sangat fanatik, alergi mendengar kata Kristen, mendengar kata gereja. Namun perhatikan baik-baik dari pernyataan pesaksi itu, bahwa dari desa yang 100% bukan Kristen itu, muncullah bibit-bibit kekristenan yang hebat dan kuat. Dari desa yang tidak ada Kristen menjadi dipenuhi dengan orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus. Tentu ini mengejutkan kita. Bagaimana suatu desa, suatu tempat, suatu pemukiman yang tidak pernah mendengar Injil, tapi kemudian di dalamnya muncul orang-orang dari desa tersebut yang memberitakan Injil, menyaksikan, bahkan mereka boleh memberitakan kebenaran untuk keselamatan bagi rekan-rekan mereka. Nah saudara, bagaimana kisah ini selanjutnya? Mari kita dengarkan sendiri pernyataan dari pesaksi kita ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya Puji Tuhan. Muslim dan di desa saya ini 100% Muslim. Karena di Kota Demak ini kota wali ya, Muslimnya sangat kental sekali. Sangat alergi tuh saudara dengan ke gereja karena dari kecil saudara saya dididik dari ajaran kami untuk kami itu tidak ke gereja, bahwa ke gereja itu haram buat kami saudara, dan kami sangat fanatik terus terang dengan gereja saudara. Setelah itu waktu nyampe di depan gereja saudara, saya sudah gemeteran saudara. Saya takut, karena iman saya kan sebelumnya Muslim dan haram buat saya untuk masuk gereja. Di situ saya terus berdoa, saya terus baca surat Al-Fatihah, saya baca surat Yasin, saya berdoa terus di dalam hati saya, ampuni saya ya Allah, ampuni saya, ampuni saya. Selamat malam saudara-saudara. Selamat malam Pak Franky, terima kasih atas kesempatannya. Saya diberi kesempatan untuk bersaksi di channel Bapak. Amin. Saya percaya bukan suatu kebetulan saya bisa ada di channel ini. Perkenalkan, nama saya Endang Rosidah, biasa saya dipanggil Ida. Latar belakang saya dari Semarang, Jawa Tengah, lebih dikenal lagi Demak Kota Wali, Pak. Saya sudah menikah dan punya 1 putri. Masa kecil saya, ini saya mau berbagi atas kesaksian saya dari latar belakang. Saya Muslim dan di desa saya ini 100% Muslim. Karena di Kota Demak ini kota wali ya, Muslimnya sangat kental sekali. Dan saya mulai kesaksian saya dari tahun 1992. Waktu itu ibu saya sakit. Baik Pak. Ya, dari latar belakang ya, saudara-saudara. Saya latar belakang dari Muslim dan Muslim cukup taat ya. Dan saya asli Demak, Kota Wali. Saya 2 saudara, saya dan kakak saya. Dan di tahun 1992, waktu saya berusia kurang lebih 7 tahun, 7 tahun lebih sedikit, hampir mau 8 tahun, ibu saya tiba-tiba sakit, saudara. Tapi beliau tidak dirasa sakitnya. Dia tetap bekerja, ke sawah, dan dagang, saudara-saudara. Sampai suatu siang,
Pas saya pulang sekolah, saudara, ibu saya sudah pingsan dan waktu itu terus keluarga bawa ibu saya ke rumah sakit dan di rumah sakit kurang lebih 2 minggu dan saya hanya bertemu beberapa kali karena waktu itu saya sekolah, saudara. Dan pas suatu siang saya pulang sekolah, ibu saya sudah meninggal, saudara. Dan dari ibu saya meninggal, di situ saya sangat terpukul karena meninggalnya terlalu mendadak buat saya dan saya sangat dekat dengan ibu saya. Jadi saya sangat kehilangan waktu ibu saya meninggal, sangat sedih ya. Gimana ya saudara, namanya kita masih kecil dan ditinggal ibu, di situ saya sangat kehilangan ibu saya. Setelah ibu saya meninggal, saudara, papa saya gak lama minta izin untuk menikah, saudara. Dan awalnya mau menikah dengan yang satu kampung, tapi tidak jadi. Dan tidak lama papa saya pulang membawa ibu tiri saya. Waktu itu masih calon ibu tiri saya. Sebetulnya di hati saya tuh gak rela, saudara, waktu papa saya minta izin mau menikah. Karena ibu saya waktu itu meninggal belum 1 tahun, saudara. Dan papa saya udah minta izin mau menikah. Saya sangat kecewa kenapa papa udah mau menikah lagi sedangkan ibu baru meninggal. Setelah itu papa saya jadi menikah dengan pilihannya ibu tiri saya dari Purbolinggo dan setelah itu kakek dan nenek saya berunding untuk saya mau dibawa ke Jakarta atau saya tetap di Semarang. Waktu itu karena saya masih sekolah dan kakek nenek saya juga khawatir untuk takut terjadi apa-apa karena saya masih kecil kalau saya dibawa ke Jakarta. Akhirnya kakek dan nenek saya memutuskan, saudara, untuk saya tetap di Semarang, di Demak, saudara. Berjalannya waktu, papa setelah menikah jarang pulang, saudara. Di situ secara otomatis selain saya kehilangan ibu, saya juga kehilangan sosok ayah, saudara. Karena boleh dibilang setahun sekali ayah baru pulang papa saya. Setelah itu waktu saya umur 14 tahun, saudara, tiba-tiba 14 mau 15 tahun, ya 14 mau 15, kakek saya sakit dan tiba-tiba meninggal juga, saudara. Setelah kakek saya meninggal, hanya jarak 2 minggu, terus nenek saya meninggal karena nenek saya mengalami jantung lemah. Nenek saya kaget waktu kakek saya meninggal, nenek saya langsung masuk rumah sakit, saudara. Hanya selisih 2 minggu meninggalnya kakek saya dan nenek saya. Di situ saya sangat terpukul, saudara, karena orang tua ibu saya sudah meninggal dan ibu saya meninggal, saya ikut kakek dan nenek. Kakek nenek juga meninggal, saudara. Saya sangat kehilangan dan sangat kurang kasih sayang karena papa juga setelah menikah jarang pulang, saudara. Dan setelah kakek saya meninggal, saya masih kelas 3 menunggu ujian. Di situ saya di kampung sampai nunggu lulus. Untuk beberapa bulan saya masih di bude saya. Setelah itu baru saya dijemput papa saya ke Jakarta. Setelah saya dibawa papa saya ke Jakarta, saudara, sebetulnya saya punya keinginan untuk melanjutkan sekolah. Waktu itu saya baru tamat dari MTS, saudara. MTS itu MTS setara SMP, saudara. Cuman di kampung saya namanya MTS Madrasah Sanawiyah, saudara, Nurul Huda. Di situ setelah saya dibawa papa saya ke Jakarta, papa saya
memasukkan saya kerja di toko, saudara, di toko buku. Sebetulnya saya pengen untuk melanjutkan sekolah, tapi papa saya dan ibu tiri saya keberatan, dan akhirnya saya bekerja di toko buku, saudara. Waktu saya bekerja di toko buku, saudara, di daerah Telugong, saya bertemu banyak suster-suster, dan eh, saya tergerak berpikir sepertinya mereka kerjaannya lumayan santai dan enak. Saya perhatikan mereka, mereka kerjanya mengantar, menjemput anak. Mereka sering di tempat di toko saya itu tersedia ada wartel waktu zaman dulu. Akhirnya saya ngobrol-ngobrol dengan salah satu suster. Mereka bercerita bahwa ada yayasan di daerah Kelapa Gading yang bisa untuk kita bekerja sebagai suster dan melanjutkan sekolah. Di situ saya semakin mantap, semakin yakin untuk niat saya untuk masuk ke suster dan untuk melanjutkan sekolah, saudara. Karena sebetulnya saya rindu untuk melanjutkan sekolah lagi, saudara. Singkat cerita, setelah saya masuk ke yayasan, saya 3 bulan pendidikan, saudara. Saya mengambil jurusan baby untuk merawat baby yang baru lahir, saudara. Di situ setelah saya lulus pendidikan, saya bekerja di majikan yang pertama kurang lebih 1 tahun, saudara. Tapi saya kembali ke yayasan karena waktu itu baby yang saya jaga udah umur 1 tahun lebih, agak gemuk, saudara. Jadi berat. Jadi saya mau cari yang baby baru lahir lagi. Karena kebetulan waktu itu saya agak kurus badannya. Terus setelah itu ini bos yang kedua, saudara, saya dapat bos yang masih hamil anak pertama, saudara. Dan sebelum 1 minggu kurang lebih dia mau lahiran, saya dijemput sebelum dia lahiran, saudara. Waktu beliau lahiran, saudara, di rumah sakit, saya bertemu dengan teman saya, belum kenal sebelumnya. Dia suster dari kakak bos saya punya kakak, dia punya susternya, saudara. Saya bertemu di rumah sakit. Teman saya ini dari Tasikmalaya. Singkat cerita, saya berkenalan dengan dia. Dia pernah bekerja di Singapura sebagai TKW, dan dia mengalami Tuhan yang secara pribadi, mengalami Tuhan Yesus secara pribadi, saudara. Setelah itu dia sempat sharing-sharing dengan saya, menceritakan bahwa Isa Al-Masih itu Tuhan dan Juru Selamat. Tapi saya tidak merespon, saudara, karena waktu itu saya belum tergerak dan belum merasakan jamahan Tuhan, saudara. Singkat cerita, babynya dibawa pulang, dan waktu setelah babynya 1 bulan, saudara, pada waktu hari Minggu, Minggu pagi, bos saya memanggil saya, saudara. Dia Sus, tolong siap-siap, kita mau ke gereja, katanya. Di situ saya kaget, saudara, ke gereja. Saya pikir seumur-umur saya belum pernah ke gereja, saudara. Terus saya bilang, apa babynya nggak di rumah aja, Pak? Waktu itu kan baru umur 1 bulan, saudara. Jadi saya berusaha untuk menolak, saudara. Karena terus terang seumur-umur saya belum pernah ke gereja, seumur hidup saya, saudara. Dan terus terang saya waktu itu sangat alergi tuh, saudara, dengan ke gereja. Karena dari kecil, saudara, saya dididik dari ajaran kami untuk kami itu tidak ke gereja, bahwa ke gereja itu haram buat kami, saudara. Dan kami sangat fanatik terus terang dengan gereja, saudara. Setelah itu
karena saya bekerja, saya tidak berani untuk menolak saudara. Jadi akhirnya saya pergi bersama bos saya ke gereja. Waktu nyampe di depan gereja, saudara, saya sudah gemeteran, saudara. Saya takut, saya merasa bersalah dan berdosa sama Allah saya. Saya takut dosa waktu itu, saudara, karena saya pikir masuk ke dalam gereja adalah sebuah dosa, saudara, karena iman saya kan sebelumnya Muslim dan eh, haram buat saya untuk masuk gereja. Di situ saya terus berdoa, saya terus baca surat Al-Fatihah, saya baca surat Yasin, saya berdoa terus di dalam hati saya, ampuni saya ya Allah, ampuni saya cuma bekerja. Setelah itu bos saya memanggil saya, Sus, masuk, gak apa-apa, katanya. Dengan terpaksa dan dengan berat hati, saudara, saya masuk ke dalam gereja itu. Setelah di dalam gereja, saudara, waktu pujian penyembahan dinaikkan, saudara, saya lagi ngasih babynya susu waktu itu, saudara. Setelah babynya minum susu, babynya tidur. Waktu pujian pertama, kedua, saya sebetulnya sudah merasakan sesuatu, saudara. Saya merasa ngegolak seperti di hati itu ada sesuatu jamahan yang saya tidak mengerti dan saya tidak pernah merasakan sebelumnya. Setelah itu, saudara, terus mereka lagi berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Di situ saya semakin merasa jamahan Tuhan. Tapi waktu itu saya tidak mengerti kenapa tiba-tiba badan saya itu merasa kayak ada aliran listrik seperti tersetum dari kesetrum, saudara, dari kepala, tangan, badan saya merasa getaran yang luar biasa. Saya tidak mengerti. Karena itu pengalaman rohani pertama kali, saudara. Saya bingung kenapa ini badan saya, kenapa hati saya pun ngegolak, kenapa. Dan setelah itu air mata mengalir, saudara. Saya menangis sampai saya gak mengerti kenapa air mata tidak bisa berhenti. Saya menangis, saya kenapa ini kok saya mengalami sesuatu yang tidak pernah saya alami sebelumnya, saudara. Ada rasa damai, ada sukacita yang sulit diungkapkan, saudara. Sampai semua beberapa teman bos saya juga bertanya, kamu kenapa, Sus? Kamu kenapa? Saya hanya menjawab, tidak apa-apa, Bu, tidak apa-apa, Pak. Setelah itu bos saya juga bertanya, kamu kenapa, Sus? Saya hanya menjawab, saya tidak apa-apa, Bu. Setelah itu, saudara, setiap minggu saya ke gereja bersama bos saya, dan setiap minggu saya merasakan hadirat Tuhan, jamahan Tuhan. Tapi waktu itu saya tidak mengerti, saudara. Setiap hari Minggu saya mengalami hal seperti itu, saudara. Sampai suatu hari teman saya yang tadi ketemu di rumah sakit datang ke rumah karena dia bekerja di kakaknya bos saya, dia datang ke rumah bos saya, dia ada sharing-sharing firman, saudara, tentang Isa Al-Masih, saudara. Di situ karena beliau juga dari latar belakang Muslim, kami sharing-sharing menggunakan Al-Quran, saudara. Karena waktu itu saya tidak berani membuka Alkitab, saudara. Awalnya saya sangat mengeraskan hati, saudara. Sampai suatu waktu teman saya datang, dia bertanya, sharing dengan saya, kalau kamu meninggal, kata teman saya, kamu kemana? Saya jawab, insya Allah saya ke surga. Di situ teman saya menjawab, kalau saya yakin ke surga. Di situ saya jawab lagi, kok kamu sombong, kata saya. Surga itu urusan Allah, kata saya. Dia menjawab lagi, saudara, teman saya, dia bilang,
Karena Tuhan saya tidak memberi janji yang mudah-mudahan. Tuhan saya memberikan janji dan kepastian keselamatan, kata dia. Karena di dalam Tuhan saya, Tuhan Yesus Isa Al-Masih, keselamatan itu pasti, bukan mudah-mudahan. Di situ saya mulai tersentak, saudara. Saya mulai berpikir, kok bisa ya teman saya pasti, sedangkan Allah saya menjanjikan insya Allah dengan berbuat amal baik kita akan masuk surga. Di situ menjadi sesuatu renungan buat saya. Menjadi saya awal balik, saya mulai berpikir dan membuka hati untuk saya mau belajar kebenaran siapa Isa Al-Masih. Tapi di situ saya belum mau membuka Alkitab karena waktu itu pikiran saya masih takut untuk membuka kitabnya orang Kristen, saudara. Saya mau belajar melalui ayat-ayat Al-Quran, saya mau mencari tahu siapa Isa Al-Masih. Benar dia hanya nabi atau Tuhan yang disembah orang Kristen? Apa benar dia akan memberikan jaminan keselamatan bagi pengikutnya? Di situ saya mulai mengaji lagi, saya mau cari tahu siapa sebenarnya Isa Al-Masih. Mari saudara-saudara boleh dicatat ayat-ayat yang nanti saya bacakan di dalam Al-Quran, saudara. Saudara tidak usah takut dosa, karena yang saya bagikan ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan siapa Isa Al-Masih, saudara. Semoga saudara-saudara yang mendengar malam hari ini dibukakan mata hatinya, dibukakan imannya, dan dijamah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau membagikan firman-firman melalui Al-Quran, melalui pengalaman pribadi saya yang sudah saya pelajarin, saudara. Kita belajar, saudara, di Quran surat Al-Imran 3 ayat 45, saudara. Yang artinya, saya bacakan artinya saja, saudara, karena kalau kita membaca ayat Al-Qur'annya tapi kita tidak mengerti artinya, itu sama saja kita tidak tahu, saudara. Jadi saya akan bacakan artinya. Saudara boleh catat di Al-Imran 3 ayat 45. Ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya, namanya Al-Masih, Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Jadi dari ayat ini, saudara, kesimpulan yang saya renungkan, yang dikandung Maryam adalah kalamnya Allah, saudara, atau firmannya Allah. Dengan demikian, firman itu lahir, menjelma, nuzul, menjadi manusia yang melakukan penyelamatan, sehingga disebut Mesias atau Al-Masih. Arti dari Al-Masih itu Mesias, saudara, atau penyelamat, sehingga Isa terkemuka di dunia dan di akhirat. Bukankah kalau kita belajar di Al-Quran, Allah saja yang seharusnya yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Namun kenapa di ayat ini mengatakan Isa juga terkemuka di dunia dan di akhirat, saudara? Dan jawabannya lagi, saudara, ada pada QS An-Nisa 4 ayat 171, saudara. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan roh darinya. Kesimpulannya, utusan Allah di sini adalah firman yang menjadi manusia, yang melakukan karya penyelamatan,
Isa adalah kalamnya Allah dan rohnya Allah itu sendiri. Saya terus belajar, saudara. Saya seperti haus, tapi saya karena latar belakang saya dari Muslim, saya belajar, saya baca hadisnya, saya baca Al-Quran, tapi terjemahnya saya juga baca, saudara. Kita lanjut lagi. Kita belajar tentang Isa Al-Masih malam hari ini. Isa Al-Masih itu kalamnya Allah, rohnya Allah, dan didukung di dalam hadis Sahih Bukhari 1496 dan hadis Anas bin Malik halaman 72. Kita belajar lagi dari Al-Quran di Quran surat Maryam 19 ayat 19. Isa Al-Masih seorang anak laki-laki yang suci, saudara. Di Quran surat Maryam 19:21, Isa Al-Masih sebagai tanda bagi manusia dan rahmat dari Tuhan. Quran surat Al-Imran 3:46. Quran surat Al-Maidah 5 ayat 19, ayat 20, ayat 110. Isa Al-Masih semasa dalam buayan dan ayunan sudah bisa berbicara dengan manusia. Quran surat Maryam 19:31. Isa Al-Masih seorang yang diberkati Allah di mana saja berada. Quran surat Al-Imran 3:49. Quran surat Al-Maidah 5 ayat 110. Isa Al-Masih membuat burung, menyembuhkan orang buta sejak lahir, menyembuhkan penyakit kusta, dan menghidupkan orang mati. Sungguh luar biasa ya, saudara. Dan dari hadisnya, hadis Sahih Muslim nomor 127 atau hadis Sahih Bukhari nomor 1090 yang artinya, demi Allah yang jiwaku di tangannya, kata Muhammad. Kalau hadis kan kata Muhammad ya saudara, sesungguhnya telah dekat masanya Isa anak Maryam akan turun di tengah-tengah kamu. Dia akan menjadi hakim yang tegak, menjadi hakim yang adil, menjadi hakim yang lurus. Tetapi Al-Quran menyatakan bahwa Allah adalah hakim yang seadil-adilnya. Kita renungkan Nabi Muhammad sendiri mengakui bahwa Isa Al-Masih adalah hakim yang adil, saudara. Nabi Muhammad mengakui Isa Al-Masih adalah hakim yang lurus. Jadi kesimpulan saya, mengapa Isa Al-Masih disaksikan oleh Al-Quran maupun Kanjeng Nabi Muhammad sebagai hakim yang seadil-adilnya. Dengan demikian, kalau kita renungkan, tidak ada nabi ataupun rasul yang dinyatakan oleh Al-Quran ataupun oleh Kanjeng Nabi sebagai hakim yang seadil-adilnya, kecuali Isa Al-Masih. Dari ayat-ayat tadi, saudara, kesimpulannya Isa Al-Masih itu adalah roh Allah, Isa Al-Masih adalah kalam Allah, Isa Al-Masih itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Isa Al-Masih itu adalah hakim yang adil. Isa Al-Masih itu mengetahui hari kiamat. Walaupun sudah jelas, saudara, di dalam Al-Quran ayat yang menceritakan siapa Isa Al-Masih, dan di hadis-hadis yang saya bagikan waktu itu, saudara, saya belum mengakui ketuhanan Tuhan Yesus dan Isa Al-Masih. Sampai satu malam, saudara, di tengah pergumulan saya, siapakah sebenarnya Isa Al-Masih? Meskipun saya sudah membacanya, saudara, tapi yang namanya keimanan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, saudara. Kalau bukan Tuhan sendiri yang memilih dan menjamah, saudara.
Seperti firman Tuhan bilang, bukan bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, kata Tuhan. Sampai suatu malam, saudara, di tengah pergumulan saya, pergolakan saya, mencari juru selamat, saudara. Semenjak saya ditanya oleh teman saya, kemana setelah kamu meninggal? Di situ karena saya mengalami, saya ditinggal ibu saya, ditinggal kakek saya, ditinggal nenek saya berpikir kemana setelah saya meninggal, saudara. Karena di dunia ini eh, kita tidak harus tua untuk meninggal, saudara. Apalagi hari-hari ini, saudara. Setelah itu, saudara, waktu saya tidur, habis eh, seperti belum tidur, saudara. Waktu itu saya habis kasih susu babynya kurang lebih jam 12 malam karena baby itu kalau malam masih minum susu, saudara. Saya rebahan waktu itu. Setelah saya membaca, mengaji ayat-ayat Al-Quran yang tadi saya bagikan ke saudara, saya rebahan dan saya renungkan siapa sebenarnya Tuhan saya, kenapa Al-Quran sendiri menjelaskan bahwa Isa Al-Masih itu hakim. Di situ saya bergumul, saudara, tapi setelah itu saya seperti kayak tidur, tapi saya ngalami kayak nyata, saudara. Di situ tiba-tiba, saudara, tengah malam seperti ada sosok yang tinggi, yang menakutkan sekali, saudara. Seperti kayak kuasa kegelapan, kalau sekarang saya mengerti, kalau itu kuasa kegelapan, saudara, duduk di atas kepala saya sambil menaruh pedang di atas leher saya, saudara. Mungkin kalau saya pikir sekarang saya udah mengerti keselamatan. Kuasa kegelapan tidak ingin untuk kita diselamatkan, saudara. Tapi karena setiap minggu tadi seperti kesaksian di depan saya, kalau saya ke gereja bersama bos saya, iman timbul juga dari pendengaran. Saya sering mendengar hamba-hamba Tuhan mengatakan nama Yesus itu berkuasa. Waktu malam kejadian itu, saudara, badan saya gemetar dan saya tidak bisa bangun. Saya mau ngomong, mau baca bismillah, mau baca Al-Fatihah, mau baca ayat kursi. Tidak terbuka, saudara. Mulut saya seperti terkunci, saudara. Setelah itu, mengapa tiba-tiba yang keluar dari mulut saya, Yesus, tolong saya, Yesus. Saya juga bingung, saudara. Setelah itu, yang hawa gelap tadi, saudara, awalnya kan kamarnya seperti gelap, saudara. Hilang seketika. Waktu saya panggil, Yesus, tolong saya. Itu sosok besar yang di atas kepala saya, yang menaruh pedang di leher saya, saudara. Itu hilang seketika, saudara, dan menjadi terang, kamarnya terang seterang-terangnya yang saya tidak pernah lihat. Ada seperti terang berkilau di kamar itu, saudara. Di situ saya seperti terlepas, seperti mengalami kayak kelepasan begitu, saudara. Di situ terus saya duduk, saya menangis. Oh Tuhan, ternyata aku benar Tuhan, Kau telah menyelamatkanku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau menolongku di situ. Saya pertama kali mengalami siapa itu Tuhan Yesus, saudara. Seumur-umur sehidup saya, saudara, karena saya dari latar belakang Muslim. Dan setelah itu, saudara, saya semakin yakin bahwa Isa Al-Masih itu Tuhan. Isa Al-Masih itu juru selamat manusia. Setelah itu saya sampaikan kepada teman saya dengan apa yang saya alami dan saya berkomitmen dan saya mau untuk dibaptis, saudara. Setelah itu teman saya mengantarkan saya baptis, saudara. Saya baptis di Kelapa Gading, di Gereja Tiberias. Waktu itu Pak Pariaji yang melayani, saudara. Waktu dibaptis, saudara, waktu saya diangkat, saudara, sekali lagi Tuhan menunjukkan kebesarannya. Saya melihat salib, saudara, di atas
berkilau waktu saya habis tenggelam, diangkat begitu, saya melihat ada salib, saudara. Di situ semakin Tuhan meneguhkan bahwa benar apa yang saya pilih, bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan, saudara. Setelah saya dibaptis, saya pergi baptisnya diam-diam, saudara. Saya tidak minta izin sama papa saya. Dan setelah beberapa bulan dari saya baptis, saudara, saya mengalami sakit waktu itu. Datang bulan saya sering tidak teratur, dan kalau pas lagi datang bulan itu sakitnya luar biasa, saudara. Sakit sampai saya tidak bisa bekerja lagi. Dan ada benjolan di dalam perut saya, saudara. Tapi benjolan itu hilang, kadang ada. Kalau lagi sakit ada, terus hilang, seperti itu, saudara. Sudah dibawa ke dokter, tapi dokter bilang tidak ada apa-apa. Setelah itu, tapi kok sakit, sering sakit gitu, saudara. Pas suatu siang, bos saya memanggil hamba Tuhan, dan teman saya melayani saya, saudara. Waktu itu kita di apartemen, saya dilayani, saudara, oleh hamba Tuhan dan teman saya ini, saudara, yang tadi saya ceritakan. Di situ Tuhan melawat saya mengalami manifestasi, saudara, mengalami jamahan Tuhan yang sangat luar biasa. Di situ Tuhan mau untuk saya melepaskan kepahitan, saudara, kepahitan yang saya simpan selama bertahun-tahun, saudara. Tuhan, hamba Tuhan itu mendoakan saya, dan dia berkata untuk saya, ampuni papa kamu, katanya. Ampuni papa kamu, kata hamba Tuhan ini. Di situ saya dijamah Tuhan, saya menangis, tapi saya belum mau untuk mengampuni papa saya, saudara. Karena saya sangat menyimpan kekecewaan saya sama papa saya, saudara. Karena dari kecil saya kurang kasih sayang dari papa saya, dan papa saya menikah lagi, itu saya sangat menyimpan kepahitan, dan saya sangat kecewa sama papa saya. Waktu itu yang di pikiran saya, kenapa papa saya cepat melupakan mama saya? Kenapa papa saya cepat menikah? Padahal waktu itu mama saya baru meninggal, saudara. Setelah itu, karena Tuhan menjamah saya mau Tuhan, saya mau taat Tuhan, saya mau Tuhan untuk mengampuni papa saya mau Tuhan, saya mau taat, saya mau mengampuni papa saya, Tuhan. Setelah didoakan, saudara, puji Tuhan, saya sembuh, saudara. Dan seperti janji saya sama Tuhan, saya mau taat, saya mau mengampuni papa saya. Akhirnya saya mengambil izin, saudara. Saya cuti, saya datang ke rumah papa saya. Karena kasih mula-mula, saudara, saya menceritakan tentang Isa Al-Masih kepada papa saya. Di situ saya datang ke papa saya, saudara. Saya bilang, Papa, saya sudah mengampuni Papa. Saya maafkan saya, Papa. Saya ikut Isa Al-Masih. Di situ reaksi Papa saya, saudara. Papa saya marah dan membentak saya. Dia sangat marah, saudara. Dia bilang, saya ini gila, saya ini kafir, saya durhaka. Tapi meskipun saya dimarahin Papa saya, saudara, ada sukacita, ada kekuatan, dan ada ketenangan, ada sesuatu yang seperti terlepas, saudara. Saya tetap diam waktu papa saya marah, saya diam, dan saya tidak membalasnya, saudara. Saya cukup diam. Mungkin kalau saya belum mengikut Tuhan, karena sebelumnya, saudara, saya kalau dimarahin papa saya selalu menjawab. Saya selalu ngelawan, saudara, karena kepahitan
tadi yang saya ceritakan, saudara. Setiap papa saya marah, ngomong satu kata, saya yang dulu, saudara, saya bisa jawab 10 kata, saudara. Tapi waktu saat kejadian itu, saudara, karena kasih Tuhan yang mengubahkan saya diam, saya tidak membalas sama sekali. Saya diam dan hanya menangis, dan saya hanya mengatakan, saya mengampuni papa, saya mengampuni mama. Selama ini saya menyimpan kepahitan sama papa dan sama mama. Dan setelah itu, saudara, mm, salib yang kedua, saudara, waktu itu saya sudah punya pacar dan hampir lebih berjalan 4 tahun, saudara. Setelah saya ketemu pacar saya kasih tahu bahwa saya udah mengikut Isa Al-Masih. Dia kecewa, saudara, dan saya diputuskan. Karena apa? Karena selama saya pacaran, saya muslimah yang sangat taat. Kemana-mana saya pergi sama dia, saya selalu sholat, saya selalu membawa sajadah, membawa mukena. Meskipun kita kayak lagi pergi ke Ancol kemanapun, saya selalu mencari musola, saya mencari masjid untuk saya sholat. Karena buat saya dulu saya takut meninggalkan sholat, saudara, karena sholat itu wajib, saudara. Eh, Setelah itu ternyata dia itu naksir saya dari ketaatan saya karena dia berkata dia berpikir kalau saya muslimah yang taat. Tapi setelah saya mengikut Isa Al-Masih diputuskan karena dia berpikir kalau saya sudah murtad, saudara. Itu salib yang kedua, saudara. Tapi hubungan itu setahun terakhir seperti putus nyambung karena meskipun waktu itu saya udah putus, sempat nyambung lagi seperti kedagingan saya, seperti pikiran manusia saya mau memberitakan keselamatan yang udah saya dapat, pikiran saya mau untuk Tuhan juga jamah dia, saya sharing-sharing, saya kasih tahu firman Tuhan. Walaupun sebetulnya saya sudah tahu di dalam ayat Alkitab bahwa Tuhan bilang bahwa gelap tidak boleh dengan terang. Tapi saya masih bandel, saudara. Saya masih, Tuhan, kalau Engkau menyelamatkanku, aku juga rindu untuk Tuhan mau menjamah dan menyelamatkan dia, saudara. Sampai suatu hari, waktu saya bertemu dengan dia, saudara, dia mengajak saya untuk ke hotel, saudara. Dan di situ saya sempat bertanya, kenapa ke hotel, kata saya. Dia menjawab, untuk kita sharing-sharing biar nggak didengar orang. Karena yang kita bicarakan akidah, jadi agak sensitif waktu itu kan. Kalau di hotel, pikir saya juga nggak didengar orang, pikiran manusianya saya ngikut aja, dan bodohnya saya juga saya ngikut aja masuk, saudara. Awalnya ya seperti biasa, layaknya kita pacaran, saudara, kita ngobrol-ngobrol, kita sharing-sharing. Tapi alhamdulillahnya waktu itu selama pacaran 4 tahun, saudara, saya selalu mengingat pesan nenek saya bahwa saya untuk menjaga kehormatan sebagai perempuan. Dan alhamdulillahnya selama 4 tahun itu dulu saya hanya pacaran biasa, tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang agama. Tapi waktu kejadian di hotel itu, saudara, ternyata dia punya niat tidak baik sama saya. Dia merencanakan yang tidak baik, saudara. Dia berusaha untuk mengambil kehormatan saya, saudara. Di situ penyertaan Tuhan sempurna, saudara. Waktu dia sedang berbuat tidak baik kepada saya, saudara, secara manusia yang namanya di dalam hotel, saudara, 1 lawan 1,
otomatis secara manusia saya kalah, saudara. Tapi inilah penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup saya walaupun dalam lembah kekelaman, saudara. Waktu itu saya berteriak, Tuhan Yesus tolong saya, dan dia terpental, saudara. Dan setelah dia terpental, dia mengurungkan niatnya. Di situ saya bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan baik, Tuhan masih menolong dan menyelamatkan saya, membela saya, meskipun saya sudah di lembah kelam, saudara. Puji Tuhan, niat tidak baiknya dia dibatalkan karena pertolongan Tuhan. Dia mengurungkan niatnya dan dia berkata sama saya, itu sebetulnya dia sudah direncanakan, saudara. Dia rencana emang sengaja mengajak saya ke hotel untuk supaya saya bisa kembali lagi ke Muslim. Kalau saya sudah kehilangan kehormatan saya, di situ saya sangat mengucap syukur Tuhan melindungi saya. Dan setelah kejadian itu, saudara, saya berdoa masih Tuhan tunjukkan siapa dia sebenarnya. Padahal Tuhan udah kasih lihat dan Tuhan udah tolong saya. Sampai saya bergumul, saya berdoa, saya bawa dalam doa, sampai suatu hari waktu kita bertemu lagi, dia menceritakan bahwa dia sudah pacaran sama teman saya dan dia sudah melakukan hal yang jauh, hal yang lebih dari pacaran. Di situ saya dengan yakin saya putuskan dia dan saya mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Itu ujian iman saya yang kedua, saudara. Setelah itu saya pun mengalami ujian, saudara, dari teman-teman kerja saya semenjak saya mengikut Isa Al-Masih, saya mengikut Tuhan, semua teman-teman saya menjauhi saya, saudara. Mereka sering mengatakan di belakang saya, kalau saya ini udah jadi murtad, saya ini kafir, dan pokoknya sikap-sikap sinis, sikap-sikap tidak suka itu terlihat sekali, saudara. Di situ Roh Kudus terus memimpin saya untuk saya terus sabar, untuk saya bisa tidak menjadi batu sandungan, untuk saya bisa menjadi berkat buat teman-teman agar nama Tuhan bisa dimuliakan melalui kehidupan saya, melalui pekerjaan saya, saudara. Saya mau menjelaskan apa yang teman-teman pikirkan tentang saya, bahwa mungkin teman-teman berpikir saya ini mengikut Tuhan Yesus karena bos atau karena pekerjaan. Itu tidak benar, saudara. Kalau hanya karena pekerjaan, di luar sana banyak pekerjaan, saudara. Tapi karena kasih Tuhan yang memilih saya, bos saya tidak pernah menginjili saya atau menceritakan Tuhan Yesus. Kami profesional hanya sebatas kerja, saudara. Itu Tuhan yang memilih saya, saudara. Dan saya juga mempelajari sendiri melalui ayat-ayat Al-Quran. Dan Tuhan Yesus yang menyatakan pribadinya. Dia datang menolong saya berkali-kali. Waktu saya dalam kebimbangan, siapakah Isa Al-Masih? Saya mengalami Yesus hadir di kamar saya. Yesus hadir membebaskan saya. Malam itu yang saya ceritakan tadi, itu saya mengalami, saudara. Jadi iman saya bukan karena ikut-ikutan, agar teman-teman di luar sana yang mendengar, mungkin selama ini mereka hanya ngomongin saya di belakang. Mungkin selama ini mereka berpikir, karena apa saya menjadi Kristen. Itu tidak benar, saudara. Saya mengalami kasih Tuhan. Saya mengalami damai sukacita yang tidak pernah saya alami. Saya mengalami ketenangan hati meskipun saya mengalami masalah. Saya mengalami sukacita, saudara. Untuk teman-teman saya kalau menonton video ini, acara live ini, saya tetap bergumul mendoakan kalian. Saya pun rindu untuk para teman-teman saya
yang bekerja, para asisten rumah tangga, para suster-suster Bang, untuk mengalami jamahan Tuhan, karena Isa Al-Masih itu Tuhan dan Juru Selamat. Kalau teman-teman di luar sana mungkin berpikir, karena apa, itu semua karena anugerah Tuhan, Saudara. Karena akhirat itu, Saudara, itu tidak bisa kita hanya mudah-mudahan. Kita harus pintar, Saudara. Kita mencari yang pasti, Saudara. Karena apa? Tuhan yang benar itu memberikan janji yang pasti, Saudara. Kesempatan kita selama kita hidup itu kita diberikan hak bebas. Kita mau memilih jalan yang sempit tapi kepastian, atau kita memilih jalan yang lebar tapi ujungnya menuju neraka. Maaf teman-teman, maaf saudara-saudara, tapi saya mengalami ajaran-ajaran yang sekarang itu memang berbeda, karena ajaran Tuhan Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu dan doakan, saudara. Di situ saya mengalami belajar untuk mentaati firman Tuhan. Kalau waktu dulu yang ada, saya kalau disakiti, saya menyakiti balik, saudara. Kalau saya dimarahin, saya marahin balik. Tapi di sini saya mengalami, saudara, untuk saya bisa mengasihi orang yang menyakiti saya. Dan puji Tuhan, saudara, Tuhan mengubahkan saya. Contohnya, papa saya, saudara, papa kandung saya, meskipun saya dari kecil mengalami kepahitan, saudara, karena kasih Tuhan yang memampukan saya bisa mengampuni, saudara. Saya hubungannya dulu sangat tidak baik, saudara, dengan papa saya. Saya sering berantem, saya sering karena luka itu tadi, saudara. Karena kenapa saya seperti itu, saudara? Karena dari semenjak ibu saya meninggal, saya dibesarkan oleh kakek dan nenek saya. Dari umur 8 tahun, papa saya jarang pulang, dan almarhum kakek dan nenek saya selalu menceritakan bahwa mama saya sakit itu karena papa saya. Itu berhari-hari, setiap sering sekali, saudara, bertahun-tahun sampai tanpa kita sadari, saudara, dari perkataan itu seperti firman Tuhan yang bilang, iman timbul dari pendengaran. Perkataan-perkataan dari kakek dan nenek saya itu seperti bom waktu yang sedikit demi sedikit itu menjadi pahit hati saya sama papa saya, saudara. Karena almarhum nenek saya, kakek saya sering mengatakan, mama saya itu mengalami tekanan, mengalami sakit hati, karena kakek saya, menurut waktu itu saya masih kecil, belum mengerti. Menurut cerita kakek dan nenek saya sering diceritain bahwa sebetulnya mama saya itu tahu kalau papa saya sudah punya pacar di Jakarta. Mama saya itu tahu kalau papa saya tidak setia. Di situ karena sering mendengar, saudara, tidak hanya karena papa saya cepat menikah, tapi sering mendengar itu tadi, dan secara kenyataannya pun papa saya jarang pulang, dan papa saya menikah sangat cepat. Di situ saya semakin yakin dengan apa yang dikatakan oleh almarhum kakek dan nenek saya. Di situ saya semakin, ternyata papa saya seperti ini, ternyata papa saya begini, saudara. Tapi karena kasih Tuhan, Tuhan Yesus yang mengajarkan untuk kita mau mengampuni orang yang menyakiti kita. Di situ Tuhanlah yang memampukan saya, yang memberikan saya kekuatan untuk menyakiti, untuk memaafkan setiap orang yang menyakiti kita, saudara. Begitu perjalanan kesaksian saya bersama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita dan semoga kesaksian tadi bisa memberkati saudara. Bagikan terus tayangan-tayangan kami kepada sekian banyak orang supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya.